Hai semua, terima kasih udah mampir di channel aku. Di video kali ini, aku mau bikin swatch, review, dan juga tes ketahanan Reka Power Matte Liquid Lipstick. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, hai, perkenalkan, nama aku Heidi. Aku bikin swatch, review, dan juga tes ketahanan produk-produk makeup yang aku syutingnya di bawah cahaya matahari, tanpa ring light, tanpa diva light, tanpa filter, dan juga dengan settingan kamera yang otomatis aja, supaya kita bisa sama-sama lihat warna dan tekstur asli dari produk-produk makeup yang aku coba ini. Nah, kalau cara penyampaian aku ini cocok sama teman-teman, please banget subscribe dan nyalain notification bell-nya supaya kamu bisa langsung terupdate waktu aku upload video baru. Oh iya, seperti biasa, untuk warna-warna yang mirip-mirip atau yang base warnanya sama, aku akan bikin swatch-nya sebelah-sebelah ya. Sekarang kita langsung aja ke warna yang pertama, Shawty. Oke, sekarang aku mau tunggu dulu kurang lebih 5 menit supaya dia benar-benar ngeset. Nanti aku balik lagi ya. Sekarang kita ke warna yang kedua, Instant Crush. Oke, di sini aku udah pakai Shawty, di sini aku udah pakai Instant Crush. Nah, menurut aku kedua warna ini base warnanya atau warna dasarnya tuh sama-sama coklat yang keabu-abuan sedikit. Jadi coklatnya tuh cool undertone gitu. Tapi kalau yang Shawty itu kayak ditambah sedikit orange, tapi orange-nya sebenarnya nggak bikin ini jadi lebih warm juga sih menurut aku. Looknya kayaknya masih terlihat tetap agak cool daripada warm. Jadi menurut aku untuk dua warna ini kayaknya untuk teman-teman yang kulitnya kuning banget atau warm banget, mendingan dihindarin deh, takutnya di kulit kalian jadi kelihatan dekil atau kelihatan nyala banget gitu, kayak nggak ngeblend sama kulitnya. Dan ada kemungkinan juga bikin kalian jadi kelihatan menor. Tapi kalau ada dari teman-teman yang undertone-nya tuh warm banget tapi ternyata cocok sama kedua warna ini, komen di bawah ya. Sekarang kita ke warna yang ketiga, Bare Bound. Oke, aku ngerasa kayaknya ada sedikit ketidakkonsistenan di formulanya, karena yang barusan ini tuh kayak glide-nya tuh gampang banget, kayak nggak terlalu sekering yang dua sebelumnya. Jadi ini tuh kayak aku ngerasa kandungan minyaknya tuh agak sedikit lebih banyak daripada dua warna yang sebelumnya. Dan ini tuh kecium banget, dia baunya tuh sama bau-bau lipstick yang masih diputer itu loh. Aku inget banget dulu bunda aku tuh sering banget pakai lipstick yang baunya nih kayak gini nih. Baunya bau apa ya? Kayak bau kimia, tapi nggak terlalu nyenget banget. Tapi bau ini tuh bener-bener kayak semua lipstick yang bisa diputer. Lipstick-lipstick zaman ibu-ibu dulu tuh kayak gini nih baunya. Sekarang kita ke warna yang keempat, Humble Brag. Sekarang kita ke warna yang kelima, Sorry Not Sorry. Bener deh, Reka ini formulanya kurang konsisten, karena yang Sorry Not Sorry ini pas dipakai tuh rasanya tuh kayak melembabkan banget, terus creamy-nya tuh kayak pas gitu loh, enak banget sih creamy-nya tuh, bikin pas make tuh kayak smooth, sedangkan yang lain tuh kayak terasa lebih ke arah kering. Dan kalau warna yang tadi Bare Bound ini rasanya kayak lebih minyak, tapi minyak yang tipis dan nggak senyaman si Sorry Not Sorry ini. Buat teman-teman yang udah pernah nyobain lebih dari satu warna, please banget komen di bawah. Aku doang yang ngerasa begini atau memang bener gitu ada ketidakkonsistenan formula dari lipstick Reka ini.
sekarang kita ke warna yang terakhir, warna ke-6, Midnight Bordeaux. Untuk Midnight Bordeaux ini juga sama kayak yang tadi Bare Pound, jadi tuh rasanya kayak sedikit lebih tipis dan lebih berminyak daripada yang lainnya. Dan untuk ngedapetin warna sepekat ini, tadi aku pakai 2 kali swipe, 2 kali celup juga, tapi warnanya cakep banget sih, aku suka. Oke, swatch ke-6 lipstick ini udah selesai, tapi in case teman-teman mau lihat gimana sih warna lipstick-lipstick ini di kulit aku yang sama matang, aku udah siapin swatchnya. Oh iya, ke-6 lipstick ini akan aku kasih ke satu teman yang beruntung. Caranya ada di description box ya. Oke, kita langsung aja bacain klaim-klaimnya. Yang pertama, weightless. Aku setuju, karena memang sih lipstick ini ringan banget. Bener-bener nggak kerasa kayak kita pakai apa-apa di bibir. Terus, comfortable. Nah, menurut aku, berdasarkan selera aku ya, karena bibir aku tuh kering banget dan cenderung bertekstur, aku ngerasa yang paling nyaman aku pakai itu si Midnight Bordeaux ini. Sama tadi ada satu warna, Sorry Not Sorry. Dua itu doang sih yang menurut aku nyaman di kulit aku yang kering dan bertekstur atau agak-agak pecah-pecah gini. Kalau sisanya tuh rasanya memang nggak ganggu-ganggu juga sih. Maksudnya ya masih sedikit menuju nyaman, tapi belum terlalu yang nyaman banget gitu. Cuma aku tahu memang ada teman-teman, termasuk teman deket aku juga, yang memang sukanya tuh kalau pakai lipstick matte tuh yang memang bener-bener kepengennya tuh matte, yang bener-bener bibirnya tuh kelihatan nggak ada lembab-lembabnya sama sekali. Kalau kamu tipe yang kayak gitu, pastinya bakalan suka banget sih sama mereka ini, karena dia tuh finishnya tuh hampir menuju kayak powder finish gitu, sekering itu, dan ringan juga. Terus dia juga bilang di sini kalau katanya dia long lasting. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah nonton swatch lipstick aku, pasti udah tahu lah ya, kalau menurut aku tuh long lasting agak kurang penting. Jadi menurut aku yang penting justru bisa nggak si lipstick ini bertahan waktu kita makan. Dan kalaupun dia tidak bertahan pas kita makan, dia susah atau enggak gitu kalau ditacap. Karena menurut aku agak PR kalau kita makan, terus lipsticknya berkerak di pinggir-pinggir bibir biasanya, atau lipsticknya tuh jadi pecah kayak pasir-pasir gitu. Karena menurut aku itu nggak nyaman banget. Dan kalau aku syuting, ternyata lipstick yang aku pakein di talent aku kayak gitu, itu tuh kayak lumayan nightmare gitu buat aku. Karena aku nggak mungkin juga kan minta orang untuk nggak makan selama berjam-jam. Sedangkan syuting kan bisa dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam kan. Jadi aku nggak setega itu sih kayak ngelarang mereka minum, ngelarang mereka makan. Tapi kalau si lipstick itu ternyata hancur atau berkerak, atau berpasir, atau kayak warnanya tuh berubah banget antara lipstick yang lama sama lipstick yang baru aku tacap, itu aku kayak langsung stres. Aku kayak thanks gitu. Jadi hal-hal itu yang mau aku cek di tes ketahanan ini. Nah, biar kita bisa sama-sama lihat dengan jelas apakah si lipstick ini bertahan atau enggak, jadinya ini aku close up ya. Aku udah nyiapin sosis kentang gitu, tapi ini kayak dibalut sama Indomie goreng. Ini kayak toko baru gitu sih di dekat rumah aku, makanya aku pengen nyobain. Langsung aja ya.
Last bite. Oke, aku rasa tadi kayaknya udah lebih ya 10 suap. Apa enggak ya? Tapi udah lumayan banyak lah ya, tadi kan suapannya untuk ngabisin satu sosis kentang segede gitu. Jadi sekarang lipstiknya yang tersisa kayak gini. Yang di tengah bibir sini sebenarnya tuh udah memudar, tapi nggak bener-bener hilang juga sih. Terus yang aku senengnya lagi, dia kayak nggak berkerak gitu. Bener-bener sekarang rasanya alus-alus aja, nggak berpasir juga. Terus ternyata kalau kita kecap-kecapin kayak aku tadi, dia bisa ke-transfer lagi lipstick yang di luar bibir ke arah dalam bibir. Jadi nggak terlalu jomplang-jomplang banget warnanya kayak tadi pas kita awal-awal selesai makan. Sekarang aku mau langsung touch up aja ya. Oke, ternyata liquid lipstick ini gampang banget touch up-nya. Dia kayak nggak ada yang menggumpal sama sekali. Terus nggak ada yang kegeser-geser gitu. Semuanya langsung nutup, nggak peci juga. Sekarang aku mau nunggu dulu sekitar 5-10 menit supaya dia benar-benar ngeset. Aku pengen lihat apakah ada perbedaan warna antara lip liquid yang baru aku apply di area dalam bibir sama lip liquid yang pertama kali aku apply tadi sebelum makan. Oke, aku udah nunggu sekitar 10 menit dan ternyata nggak ada perbedaan sama sekali antara warna yang lama yang sebelum aku makan dan warna yang baru aku apply setelah aku makan tadi. Jadi menurut aku ini aman banget sih buat kita bawa makan. Walaupun sebenarnya seharusnya kita memang hapus sih semua lipstick waktu sebelum makan karena kita nggak pernah tahu kan sebenarnya kandungan dari lipstick ini beneran aman banget untuk tertelan atau enggak. Walaupun beberapa produk ada BPOM-nya sih, cuma menurut aku kalau ada kesempatan mendingan tetap hapus aja. Oke, untuk swatch, review, dan tes ketahanan kali ini sampai sini dulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah stay sampai di akhir video. Dan mohon maaf, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, please banget subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Kita ketemu lagi ya hari Minggu. Dadah!